Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bertemu Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Sebelum saya mulai khotbah saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pengurus Infinity Reform Remnant Community yang telah menugaskan saya untuk melayani Bapak, Ibu, Saudara pada sore hari ini. Ya, saya memberikan judul khotbah saya yaitu Imago Dei dan Identitas yang Berakar di Dalam Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita awali dengan pembacaan ayat firman Tuhan dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Kita pasti sudah sering sekali membaca tentang ayat firman Tuhan ini, tapi kita akan belajar lebih dalam lagi. Ya, Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27 saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudaraku dan Bapak Ibu Saudaraku silakan menyimaknya di dalam hati. Kejadian 1 ayat 26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Bapak Ibu Saudaraku, kita hidup di era personal branding. Apa sih personal branding itu? Yaitu pada zaman ketika manusia itu memiliki kemampuan yang sangat besar untuk membangun citra tentang dirinya sendiri. Melalui media sosial, seseorang dapat memilih foto terbaik, mengambil sudut yang terbaik, angle yang terbaik, kemudian mengatur pencahayaannya, pakai filter-filter tertentu, menuliskan kata-kata yang menarik, lalu memperlihatkan kepada dunia versi dirinya yang ingin dilihat oleh orang lain. Kita dapat memilih apa yang ingin diperlihatkan dan apa yang ingin disembunyikan, bukan? Kita dapat terlihat bahagia sekalipun sebenarnya sedang kesepian. Kita dapat terlihat berhasil sekalipun sebenarnya sedang mengalami kehancuran. Kita dapat terlihat percaya diri sekalipun sebenarnya hati kita terus bertanya dengan kecemasan, apakah saya ini cukup berharga? Bahkan kita dapat terlihat rohani sekalipun hati kita sedang jauh dari Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu Saudaraku, teknologi itu bukan dosa. Media sosial juga bukan dosa. Memikirkan reputasi, menjaga nama baik, atau berkomunikasi dengan baik juga bukan dosa. Masalahnya itu muncul ketika citra yang kita bangun ini menjadi sumber identitas kita. Kita mulai hidup dari pandangan orang lain. Ketika orang memuji, kita merasa diri kita bernilai. Ketika orang mengabaikan, kita merasa, oh diri saya tidak berarti. Ketika jumlah followers kita bertambah, kita merasa, oh saya ini orang penting, pengikutnya banyak. Ketika respons orang sedikit, kita mulai mempertanyakan nilai diri kita. Sedikit demi sedikit kita tidak lagi sekedar menggunakan media sosial. Tapi justru kita mulai dibentuk oleh media sosial itu. Nah, ada pola Bapak Ibu, ada siklus mengelakkan dari liturgi sekuler di era digital ini yang terus-menerus berulang. Dimulai dari lihat diri sendiri, kemudian membandingkan diri, kemudian memperbaiki diri, lalu tampilkan diri, kemudian periksa responnya seperti apa, lalu ulangi lagi seperti itu siklusnya. Nah, pola semacam ini dapat berfungsi sebagai sebuah liturgi sekuler. Jadi liturgi sekuler itu berbeda Bapak Ibu. Liturginya bukan sekedar urutan ibadah pada hari Minggu seperti pada saat kita ibadah, tapi dalam pengertian yang lebih luas yaitu kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang itu dapat membentuk apa yang kita cintai, apa yang kita inginkan, dan apa yang kita anggap paling bernilai.
Karena itu masalah zaman kita ini bukan sekedar masalah teknologi. Ini adalah masalah penyembahan. Kebiasaan yang diulang-ulang sedang membentuk apa yang kita cintai dan kita nilai. Ketika kita membuka Kejadian pasal 1, Bapak Ibu, kita menemukan gambaran manusia yang sangat berbeda. Kejadian pasal 1 ayat 26 terdapat frasa, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kemudian ayat 27 menegaskan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Perhatikan Bapak Ibu Saudaraku, sebelum manusia melakukan apapun, Allah sudah memberikan identitas kepadanya. Adam belum bekerja, Adam belum mencapai prestasi, Adam belum membangun reputasinya, Adam belum menunjukkan bahwa dirinya layak. Namun Allah sudah memberikan kepadanya martabat, sudah memberinya identitas, panggilan, dan tujuannya. Dengan kata lain, identitas manusia itu sejak awal adalah receive identity, yaitu identitas yang diterima. Bukan achieve identity, bukan identitas yang harus diperjuangkan supaya kita akhirnya menjadi seseorang. Kita adalah seseorang karena Allah yang menciptakan kita. Namun setelah dosa itu masuk ke dalam dunia, manusia tidak lagi puas menerima identitas dari Sang Pencipta. Manusia ingin menentukan dirinya sendiri. Kita ingin menentukan sendiri siapa sih kita ini. Kita ingin menentukan sendiri value atau nilai kita. Kita ingin menentukan sendiri apa yang membuat diri kita ini berarti. Akibatnya apa Bapak Ibu? Kita mencari dari dunia sesuatu yang sebenarnya hanya dapat diberikan oleh Allah. Kita meminta kepada dunia penerimaan, pengakuan, nilai, rasa aman, dan identitas. Padahal dunia tidak pernah sanggup memberikan semuanya itu secara final. Hari ini dunia memuji kita, besok dunia dapat melupakan kita. Hari ini seseorang dapat mengatakan kita hebat, besok orang yang sama juga itu dapat mengkritik kita. Jika identitas kita berdiri di atas opini manusia, maka identitas itu akan selalu rapuh, Bapak Ibu Saudara. Karena itu khotbah ini tidak terutama hendak menjawab pertanyaan, bagaimana caranya mempunyai personal branding yang baik. Pertanyaannya justru jauh lebih mendasar. Bukan citra seperti apa yang ingin saya bangun di hadapan manusia, tetapi apakah hidup saya semakin memantulkan atau semakin merefleksikan pribadi yang gambarnya saya sandang. Itulah pertanyaan utama kita pada sore malam hari ini. Alkitab menjawab pertanyaan itu melalui 4 gerakan besar, Bapak Ibu. Ada creation, yaitu penciptaan. Kemudian ada fall, kejatuhan, redemption, penebusan. Dan kemudian ada transformation, yaitu pembaruan. Nah, mari kita mulai yang pertama dengan creation. Nah, Kejadian 1 ayat 26 mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dalam bahasa Ibrani, kata yang diterjemahkan sebagai gambar itu adalah selem. Sedangkan kata yang diterjemahkan sebagai rupa itu adalah demuth. Nah, selem ini dapat menunjuk kepada gambar atau representasi. Nah, sedangkan demuth berbicara mengenai keserupaan. Kita tidak perlu memisahkan keduanya seolah-olah selem itu berbicara tentang satu bagian manusia dan demut itu mengenai bagian yang lain. Keduanya itu bersama-sama menegaskan satu kenyataan yang sangat penting, yaitu manusia diciptakan Allah untuk merepresentasikan Allah di tengah dunia ciptaannya. Dalam berbagai budaya Timur Dekat kuno, Bapak Ibu Saudara, bahasa mengenai gambar ilahi itu sangat erat dengan ide kerajaan. Raja itu dapat dipandang sebagai representasi ilahi yang menjalankan pemerintahan. Tetapi Kejadian 1 ini Bapak Ibu memberikan pernyataan yang luar biasa. Bukan hanya raja, bukan hanya bangsawan, bukan hanya kelompok tertentu.
Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Dengan demikian, Alkitab memberikan dasar yang sangat kuat bagi martabat setiap manusia. Nilai seseorang itu tidak ditentukan oleh status ekonominya. Value-nya itu tidak ditentukan oleh kecerdasannya, tidak ditentukan oleh penampilannya, tidak ditentukan oleh produktivitasnya, tidak ditentukan oleh jumlah followersnya, juga tidak ditentukan oleh seberapa terkenal namanya. Seorang bayi, Bapak Ibu Saudara, yang belum menghasilkan apapun juga memiliki martabat. Seorang lansia, seorang lanjut usia yang tidak lagi produktif juga memiliki martabat. Orang dengan, mohon maaf, keterbatasan intelektual juga memiliki martabatnya. Orang miskin tidak punya uang memiliki martabatnya. Orang yang tidak dikenal siapapun, tidak terkenal, juga memiliki martabatnya. Mengapa? Bukan karena manusia hebat pada dirinya sendiri, tetapi karena manusia itu diciptakan menurut gambar Allah. Martabat kita itu bersifat derivatif, yaitu martabat manusia itu berasal dari Sang Pencipta. Kita berharga bukan karena kita adalah Allah. Kita berharga karena Allah memilih menciptakan kita sebagai gambarnya, Bapak Ibu. Namun ada kecenderungan untuk memberikan tekanan yang sangat besar pada kapasitas rasional manusia itu. Kemampuan berpikir memang merupakan pemberian Allah, Bapak Ibu. Akal budi itu sangat penting. Tetapi kita tidak boleh mengatakan bahwa oh, imago Dei itu hanya terletak pada soal kecerdasan. Seandainya ya Bapak Ibu, gambar Allah itu hanya terletak pada kapasitas berpikir tertentu, kita akan menghadapi persoalan serius loh. Bagaimana dengan bayi? Bagaimana dengan seseorang yang mengalami demensia? Ya, pikun, lupa ingatan. Bagaimana dengan seseorang yang memiliki keterbatasan kognitif? Apakah mereka kurang menyandang gambar Allah? Jawaban Alkitab adalah tidak, Bapak Ibu. Manusia itu adalah gambar Allah sebagai manusia yang utuh. Herman Bavinck menekankan bahwa gambar Allah itu menyentuh keseluruhan keberadaan manusia, jiwa dan tubuh, kemampuan, relasi, bahkan panggilannya. Artinya tubuh kita ini penting Bapak Ibu. Pikiran kita penting, kehendak kita penting, relasi kita penting, pekerjaan kita penting, cara kita memperlakukan orang lain sesama kita itu juga penting. Seluruh kehidupan kita berada di bawah panggilan untuk memuliakan Allah. Nah, disinilah kita perlu memahami manusia itu bukan hanya sebagai Homo sapiens, bukan hanya sebagai makhluk yang berpikir. Nah, kalau kita belajar tentang sejarah biologi, manusia itu adalah Homo sapiens, makhluk berpikir. Tapi kita harus memahami bahwa manusia itu juga disebut sebagai Homo liturgicus, yaitu makhluk yang menyembah. Manusia selalu mengarahkan cinta tertingginya kepada sesuatu. Kita selalu menganggap sesuatu sebagai bernilai paling tinggi. Kita selalu mencari sesuatu yang kita percaya akan memberikan kita kebahagiaan, rasa aman, dan kepenuhan hidup. Dengan kata lain, pertanyaannya bukan apakah manusia menyembah. Pertanyaannya adalah siapa atau apa yang disembah manusia. Tradisi reform merangkum tujuan manusia dengan sangat indah, Bapak Ibu, dalam Katekismus Westminster. Tujuan utama manusia adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Kita tidak diciptakan untuk menjadi pusat dari alam semesta ini. Kita diciptakan untuk hidup coram Deo, Bapak Ibu, yaitu di hadapan wajah Allah. Kita diciptakan untuk mengenal Dia, mengasihi Dia, menyembah Dia, menaati Dia, mempresentasikan pemerintahannya, juga memantulkan atau merefleksikan karakternya. Bayangkan Bapak Ibu, ya, sebuah cermin, lihat pada layar Bapak Ibu. Cermin itu tidak menghasilkan cahaya.
Cermin itu menerima cahaya, lalu ia memantulkannya. Demikian juga manusia. Kita bukan sumber kemuliaan. Kita adalah penerima dan pemantul kemuliaan itu. Allah itu adalah pusat, Allah itu adalah sumber, Allah itu adalah tujuan. Identitas kita, Bapak Ibu, berasal dari Dia, berlangsung di hadapan Dia, dan diarahkan kembali kepada kemuliaannya. Roma 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itulah manusia sebagaimana seharusnya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kemudian kejadian 3 terjadi. Cermin itu retak. Kejadian 3 menceritakan tragedi manusia. Ular berkata kepada Hawa bahwa ketika manusia memakan buah yang dilarang Allah itu, manusia akan menjadi seperti Allah. Perhatikan ironinya, Bapak Ibu. Manusia itu kan sudah diciptakan menurut gambar Allah. Namun manusia ingin menjadi seperti Allah dengan cara melepaskan diri dari Allah. Disinilah esensi dosa itu. Dosa bukan hanya ketika kita melanggar beberapa peraturan. Dosa itu adalah pemberontakan manusia terhadap pemerintahan Allah. Dosa berkata, aku ingin menentukan hidupku sendiri. Aku ingin menentukan yang baik dan yang jahat. Aku ingin menjadi pusat. Aku ingin hidup tanpa bergantung kepada Sang Pencipta. Manusia yang tadinya itu seharusnya mempresentasikan Allah, sekarang mencoba untuk menggantikan Allah. Manusia yang seharusnya merefleksikan kemuliaan Allah, sekarang ingin memiliki kemuliaan untuk dirinya sendiri. Bapak, Ibu, Saudaraku, kita mengenal istilah total depravity atau kerusakan total. Istilah ini sering disalahpahami. Kerusakan total itu bukan berarti setiap manusia selalu melakukan kejahatan terburuk yang mungkin dilakukan. Bukan itu maksudnya. Total itu berarti dosa telah menjangkau seluruh aspek keberadaan manusia. Pikiran kita telah dipengaruhi dosa, kehendak kita telah dipengaruhi dosa, emosi, hasrat, relasi, kita semuanya dipengaruhi oleh dosa. Tubuh kita mengalami akibat dari kejatuhan tersebut. Tidak ada satu bagian pun dari manusia yang tidak membutuhkan anugerah Allah. Tetapi imago Dei ini tidak dimusnahkan, Bapak Ibu. Sesudah kejatuhan, Kejadian 9 ayat 6 masih berbicara mengenai manusia sebagai gambar Allah. Yakobus 3 ayat 9 juga mengatakan bahwa manusia diciptakan menurut rupa Allah. Jadi gambar itu masih ada. Namun gambar itu rusak. Seperti cermin yang retak, manusia masih merefleksikan sesuatu mengenai Sang Pencipta. Tetapi refleksi itu telah didistorsi oleh dosa. Nah, disinilah persoalan mengenai personal branding dapat menjadi persoalan rohani, Bapak, Ibu, Saudara. Sekali lagi kita harus berhati-hati. Menjaga reputasi bukan dosa. Menampilkan karya dengan baik bukan dosa. Menggunakan media sosial untuk pekerjaan bukan dosa. Memiliki strategi komunikasi bukan dosa. Persoalannya itu adalah ketika semuanya itu menjadi sarana untuk memperoleh sesuatu yang seharusnya kita cari dari Allah. Ketika saya membutuhkan perhatian untuk merasa berarti, ketika saya membutuhkan pujian untuk merasa berharga, ketika saya membutuhkan pengakuan untuk merasa aman, ketika saya terlihat berhasil agar dapat menerima diri sendiri, di situ citra kita telah menjadi berhala. Roma 1 ayat 25 mengatakan manusia menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya. Ketika manusia itu berhenti menyembah pencipta, manusia tidak menjadi makhluk
tanpa ibadah. Ia hanya memindahkan ibadahnya kepada ciptaan. Dan salah satu ciptaan yang paling mudah kita jadikan berhala adalah siapa, Bapak Ibu? Diri kita sendiri. Kita menjadi sekaligus penyembah dan berhala. Kita membangun citra kita mempertahankannya, kita berharap orang lain mengaguminya, lalu kita hidup dalam ketakutan kalau suatu hari orang mengetahui bahwa kehidupan kita tidak seindah citra yang kita tampilkan. Disinilah dosa menghasilkan perbudakan. Semakin identitas saya bergantung pada penilaian manusia, semakin saya menjadi budak penilaian manusia. Saya harus terus membuktikan diri, terus mempertahankan citra saya, terus memperoleh validasi. Hati kita akhirnya bertanya, apakah saya ini sudah cukup? Dunia menjawab, Bapak Ibu, sedikit lagi, ayo sedikit lagi. Lebih sukses lagi, lebih cantik lagi, lebih ganteng lagi, lebih kaya lagi, lebih terkenal lagi. Ayo lebih berprestasi lagi, lebih dikagumi lagi. Tetapi Injil memberikan jawaban yang sama sekali berbeda. Injil tidak menyuruh kita untuk membangun citra yang lebih hebat. Injil memperkenalkan kita kepada Yesus Kristus. Kolose pasal 1 ayat 15, Bapak Ibu berkata mengenai Kristus, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kata Yunani yang digunakan itu adalah eikon. Sedangkan Ibrani 1 ayat 3 berkata, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Yesus Kristus bukan sekedar seorang manusia yang berhasil menjadi mirip Allah. Ia adalah anak Allah yang kekal, pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang mengambil natur manusia. Firman itu menjadi manusia. Allah datang kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan di dalam Kristus kita melihat pernyataan Allah yang sempurna. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 9, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Tetapi bukan hanya itu. Di dalam kemuliaan Kristus kita juga melihat manusia sebagai manusia seharusnya hidup di hadapan Allah. Adam pertama gagal, Bapak Ibu. Kemudian Kristus datang sebagai Adam yang terakhir. Roma 5 memperlihatkan paralel antara Adam dan Kristus melalui ketidaktaatan satu orang. Dosa dan penghukuman itu masuk. Melalui ketaatan Kristus datang pembenaran dan kehidupan bagi umatnya. Adam berada di taman dengan kelimpahan, tetapi yang terjadi adalah ia memberontak. Sedangkan Kristus berada di padang gurun dalam kelaparan, tetapi tetap taat. Adam mengambil sesuatu yang dilarang oleh Allah, tapi Kristus menyerahkan dirinya kepada kehendak Bapa. Adam ingin menentukan jalannya sendiri, tapi Kristus berkata, bukanlah kehendakku, kehendakmu yang terjadi. Adam mencari otonomi, tapi Kristus hidup dalam ketaatan yang sempurna. Di mana Adam gagal sebagai gambar Allah. Kristus datang sebagai manusia sejati yang dengan sempurna memuliakan Bapa. Inilah keindahan Injil, Bapak, Ibu, Saudaraku. Allah tidak menyelamatkan kita dengan menyuruh kita memperbaiki citra kita yang lama. Allah memberikan kepada kita Adam yang baru. Ia merendahkan diri dan taat sampai mati di kayu salib. Dunia berkata, bangunlah namamu. Tetapi Kristus menerima penghinaan. Dunia berkata, pastikan orang mengagumimu. Kenyataannya apa? Kristus ditolak manusia. Dunia berkata, lindungilah citramu. Tapi Kristus menanggung kehinaan salib. Mengapa, Bapak, Ibu, Saudara? Karena ia sedang menanggung dosa umatnya. Kesombongan kita, pemberontakan kita, penyembahan diri kita, usaha kita membenarkan diri sendiri, semuanya itu diletakkan ke atas Kristus. Yesaya 53 berkata, Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Di kayu salib itu terjadi pertukaran yang agung.
Kristus menanggung hukuman kita. Kristus menerima kebenarannya. 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bapak, Ibu, Saudaraku, seumur hidup kita melakukan self-justification. Kita berusaha membuktikan, oh saya layak, saya cukup baik, saya cukup hebat, saya patut diterima, saya pantas untuk dihormati. Seluruh kehidupan dapat menjadi ruang sidang. Orang lain menjadi hakimnya, prestasi kita menjadi buktinya, reputasi kita menjadi pembelanya, dan setiap hari kita menunggu keputusan, apakah saya ini cukup? Tetapi Injil memindahkan kita ke ruang pengadilan yang lain, Bapak, Ibu, Saudara. Dalam pembenaran Allah sebagai hakim, menyatakan orang berdosa benar bukan karena orang itu berhasil membangun reputasi moralnya, melainkan berdasarkan kebenaran Kristus. Kita dibenarkan oleh anugerah saja, melalui iman saja, di dalam Kristus saja, bukan berdasarkan pekerjaan kita, bukan berdasarkan performa kita, bukan berdasarkan reputasi kita, bukan berdasarkan seberapa baik orang itu memandang diri kita. Roma 8 ayat 1 berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, Saudaraku, jika Allah, hakim atas seluruh alam semesta ini, menerima kita di dalam Kristus, mengapa opini manusia itu harus menjadi pengadilan tertinggi atas identitas kita? Jika kebenaran Kristus itu adalah dasar penerimaan kita di hadapan Allah, mengapa kita masih harus menghabiskan hidup kita untuk membuktikan bahwa diri kita ini layak diterima oleh dunia? Jika Allah berkata, di dalam Kristus engkau adalah milikku, maka jumlah likes tidak dapat menambah kasih Allah. Jumlah likes juga tidak dapat menguranginya. Kita tidak lagi melakukan segala sesuatu supaya akhirnya diterima oleh Allah. Kita hidup dalam ketaatan karena di dalam Kristus kita telah diterima. Namun keselamatan tidak berhenti pada perubahan status saja, Bapak, Ibu, Saudaraku. Allah yang membenarkan juga menguduskan. Ia mulai memulihkan gambarnya di dalam diri kita. Perhatikan Bapak, Ibu, Saudara. Pembaruan itu adalah keselamatan yang membentuk ulang gambaran Allah. Keselamatan itu bukan sekedar tiket masuk surga. Keselamatan itu memiliki tujuan kristologis, yaitu supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Dalam pembaruan ini, dalam transformasi ini, ada 3 poin Bapak Ibu. Yaitu yang pertama, pembenaran itu adalah status. Dengan pengudusan itu adalah proses anugerah yang terus-menerus. Yang kedua, Roh Kudus itu sedang menata ulang hasrat, kehendak, pikiran, dan relasi kita. Dan yang ketiga, Kolose pasal 3 ayat 10, terus-menerus kita diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalik. Paulus berkata, Bapak Ibu, dalam 2 Korintus ayat 3 ayat 18, di sana dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Perhatikan hubungan antara memandang dan diubah. Ketika kita memandang kemuliaan Tuhan, Roh Kudus mengubah kita menjadi semakin serupa dengan gambar Kristus. Ada prinsip rohani yang penting di sini Bapak Ibu, yaitu apa yang terus-menerus kita pandang, cintai, dan sembah, itu akan membentuk kita. Karena itu persoalan media sosial bukan hanya berapa jam saya menatap layar, pertanyaannya yang lebih dalam adalah apa yang sedang membentuk hati dan hasrat saya melalui layar itu. Apa yang sekarang saya anggap indah, apa yang saya anggap sukses, apa yang membuat saya iri, apa yang membuat saya merasa tidak cukup, apa yang membuat saya merasa penting, dan apakah semua itu sesuai dengan cara Allah menilai kehidupan.
Pengudusan berarti Roh Kudus secara perlahan mengubah ukuran kita dari ukuran dunia kepada ukuran Kristus. Dari mencintai kemuliaan diri kepada mencintai kemuliaan Allah. Dari berkata, lihatlah aku, kepada berkata seperti Yohanes Pembaptis, ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tibalah kita pada kesimpulannya, yaitu sejak awal manusia diciptakan menurut gambar Allah. Kita diciptakan bukan untuk menjadi pusat kemuliaan. Kita diciptakan untuk merefleksikan Sang Pencipta, memantulkan Sang Pencipta. Tetapi dosa membuat cermin itu retak. Kita mengambil identitas yang seharusnya kita terima dari Allah dan berusaha membangunnya sendiri. Kita mencari nilai dari manusia. Kita mencari keamanan dari prestasi kita. Kita mencari kemuliaan dari popularitas kita. Kita berkata kepada dunia, lihatlah saya. Tetapi semua itu tidak dapat menyelamatkan kita. Kemudian Allah mengirimkan anaknya. Kristus adalah gambar Allah yang sempurna. Adam yang terakhir, manusia yang sejati, anak Allah yang menjadi manusia. Ia hidup dalam ketaatan yang gagal kita jalani. Ia mati menggantikan kita orang berdosa. Ia bangkit mengalahkan kematian. Dan setiap orang yang percaya kepadanya dipersatukan dengan dia. Dibenarkan, diadopsi menjadi anak Allah. Diberi Roh Kudus lalu hari demi hari diperbaharui menjadi semakin serupa dengan Kristus. Karena itu bagi orang percaya pertanyaan hidup kita berubah. Bukan lagi apakah orang menganggap saya hebat, tetapi apakah Kristus terlihat melalui kehidupan saya? Ketika saya berhasil, apakah Kristus terlihat? Ketika saya gagal dan bertobat, apakah Kristus terlihat? Ketika saya berbicara, apakah Kristus terlihat? Ketika saya bekerja, apakah Kristus terlihat? Ketika saya tidak mendapat perhatian, apakah saya tetap setia kepada Kristus? Ketika orang lain lebih berhasil daripada saya, apakah saya masih dapat bersuka cita? Ketika tubuh saya tidak memenuhi standar dunia, dapatkah saya tetap bersyukur kepada Sang Pencipta saya? Ketika tidak seorang pun mengetahui pelayanan saya, apakah Kristus tetap cukup bagi saya? Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Anda bukan sebuah merek yang harus terus-menerus dipasarkan kepada dunia. Anda adalah gambar Allah yang sedang dipulihkan oleh kasih karunia manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Dan jika Anda berada di dalam Kristus, Anda adalah manusia baru yang sedang diperbarui menurut gambar Sang Pencipta. Karena itu berhentilah menjadikan kehidupan sebagai proyek pembuktian diri. Mari bersama-sama kita memandang Kristus, percaya kepada Kristus, tinggal di dalam Kristus, beribadah kepada Kristus, dan oleh kuasa Roh Kudus, hiduplah semakin serupa dengan Kristus. Hingga tujuan akhirnya bukan supaya ketika orang melihat kehidupan kita, mereka berkata, oh betapa hebatnya orang ini. Bukan lagi lihatlah aku, betapa hebatnya orang ini. Tetapi supaya melihat kehidupan kita, mereka diarahkan kepada Allah dan berkata, oh betapa mulianya Allah yang menciptakan, menebus dan mengubah orang ini. Inilah identitas Kristen, Bapak Ibu Saudaraku. Bukan identitas yang kita konstruksi. Bukan identitas yang ditentukan dunia. Bukan identitas yang bergantung pada pujian manusia. Tetapi identitas yang diterima dari Sang Pencipta. Ditebus di dalam Kristus. Dan diperbarui oleh Roh Kudus demi kemuliaan Allah. Maka pertanyaan terakhir yang perlu kita bawa pulang pada hari ini untuk kita jalani dalam kehidupan kita adalah apakah saya sedang membangun citra diri atau sedang memantulkan atau merefleksikan Sang Pencipta saya. Kiranya hidup kita semakin berkata, bukan aku yang menjadi pusat, bukan namaku yang terutama, bukan kemuliaanku yang kucari, tetapi Kristus. Seperti Yohanes Pembaptis berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Soli Deo Gloria.